Saya selalu melihat survei itu sebagai barometer dalam melihat langkah kita untuk mengukur sejauh mana kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang efektif atau mana yang bisa kita perbaiki untuk kurang efektif. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan survei A lebih benar daripada survei B dan seterusnya. Tapi apapun itu, saya selalu mengatakan kalau ada nilai yang baik terhadap diri saya atau terhadap Partai Demokrat, tentu pertama saya syukuri. Tetapi saya katakan jangan membuat kita justru merasa terlena, merasa kita sudah hebat, sudah bagus, dan tidak perlu lagi berbuat banyak. Saya mengatakan hasil survei, mau itu bagus atau mau itu bagus ataupun belum bagus, harus tetap menjadi pemicu semangat kita untuk lebih baik lagi ke depan. Lagi pula berbicara 2024 kan masih cukup jauh sebetulnya, sehingga saya dan Demokrat ini fokus dulu Mas untuk bisa membangun soliditas di antara kami. Mesin partai harus digerakkan dengan efektif, sekaligus kami ingin lebih banyak menyapa masyarakat. Mas AHY itu aja saya kira. Jadi apa? Biasa saja. Oke. Enggak terlalu penting. Kalau urusan 2024, pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Enggak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana ya alhamdulillah. Ya urusan nggak usah mikir itu. Aku itu orang yang mencintai pekerjaan. Saya orang profesional dan itu bisa tunjukkan di mana-mana. Saya profesional. Saya tidak pernah mengemis jabatan. Saya bisa berdiri sebuah keyakinan saya. Ya, artinya dengan hasil survei elektabilitas ya ketua umum Mas AHY terus menaik, ini berarti kepercayaan trust masyarakat kepada Partai Demokrat ini pindah hari ini semakin hari semakin baik. Ini membuktikan bahwa kita kader-kader Demokrat memang berbuat untuk rakyat sesuai dengan tagline kita, yaitu harapan rakyat perjuangan Demokrat. Oleh sebab itu memang setiap kader-kader kita dimanapun berada itu sekecil apapun harus berbuat untuk rakyat dan berbuat nyata. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengucapkan amin atas naiknya elektabilitas Partai Demokrat berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Hal itu dilontarkan saat dimintai tanggapannya perihal meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat akibat pengaruh Muldoko Efek ketika melakukan kunjungan kerja di Lombok, NTB, Senin tanggal 7 Juni tahun 2021. Amin, kata Muldoko singkat. Ditanya lebih lanjut terkait ancang-ancang pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Muldoko tak mau berkomentar lebih jauh. Dirinya lagi-lagi hanya tersenyum kepada sejumlah wartawan. Sudah, ujarnya sambil tertawa kepada wartawan. Muldoko hadir di Lombok, NTB dalam kunjungan kerja selama 2 hari yakni 7 sampai 8 Juni tahun 2020 dalam kapasitas sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dalam kunjungan kerjanya, Muldoko sempat meninjau progres pembangunan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM dan sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelumnya, survei terbaru Parameter Politik Indonesia menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan pada akhir Mei, Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan elektabilitas 8,4%. Hasil tersebut didapat setelah melakukan survei terhadap 1.200 responden melalui telepolling pada 23 sampai 28 Mei lalu dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas Demokrat terbilang naik apabila dibandingkan dengan hasil pemilu 2019 lalu dengan angka 7,77% suara nasional. Pada Maret, Partai Demokrat sempat menarik perhatian akibat kisruh internal.
Semua bermula ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai pada Februari. Ia mengatakan gerakan tersebut dilakukan para elite dan berniat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa KLB untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memilih tak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun tetap sah sebagai Ketum Demokrat. Elektabilitas Partai Demokrat sebelumnya juga terlihat meningkat berdasarkan survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial yang dilakukan pada April tahun 2021. Dalam survei, Demokrat berada di posisi kedua, tepat di belakang PDI Perjuangan, dengan elektabilitas 11,3%. Sebelumnya, sejumlah pengamat menduga kisruh KLB justru akan memberi efek positif bagi elektabilitas Demokrat. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali menunjukkan lonjakan signifikan. Tidak hanya sosok Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, namun elektabilitas Partai Demokrat yang sempat berkuasa selama 10 tahun itu juga ikut naik. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi dan Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Dua survei terbaru dari Cisah dan Parameter Politik Indonesia (PPI) mengkonfirmasinya, kata Herzaki Mahendra Putra. Herzaki berkata survei Cisah menempatkan Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada urutan kedua, yang secara presentase mencapai 15,51% di bawah Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat 13,22% di bawah PDIP. Kemudian survei PPI menampilkan elektabilitas Demokrat naik signifikan di urutan keempat, yakni 8,4% dan Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di posisi keempat 5,6% di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Herzaki Mahendra Putra menegaskan, dari hasil survei tersebut dapat digarisbawahi bahwa rakyat sekarang butuh pemimpin dengan parpol berusaha dekat di tengah masyarakat. Rakyat juga tahu, mana pemimpin yang benar-benar melakukan kerja serius membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi dan krisis ekonomi saat ini, kata dia. Mana yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, ujarnya. Herzaki menyampaikan, Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama pengurus dan kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia telah menunjukkan itu selama setahun terakhir. Oleh karena itu, kata dia, masyarakat memberikan apresiasi dan atensi luar biasa atas konsistensi dan kesungguhan Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta partainya untuk membantu selama setahun terakhir ini. Pertama, bantu rakyat dengan Gerakan Nasional Lawan Corona termasuk Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi, ujar dia. Dia melanjutkan, sepanjang pandemi COVID-19 ini, partainya telah mencatat lebih dari 250 miliar yang disumbangkan dan disalurkan secara langsung oleh para kader kepada masyarakat. Termasuk membantu masyarakat di dalam peningkatan ekonomi dan akses pendidikan, baik melalui intensifikasi lapangan kerja, dengan Gerakan Nasional Bina UMKM maupun Gerakan Nasional Wi-Fi gratis untuk pendidikan. Prinsip Demokrat berkoalisi dengan rakyat benar-benar diresapi dan dilaksanakan oleh kader-kader kami di seluruh Indonesia, dan benar-benar dirasakan oleh rakyat, tuturnya. Oleh karena itu, kata dia, meskipun saat ini Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat belum memikirkan Pilpres 2024, Pileg 2024, tapi elektabilitas terus terjaga dengan baik dalam sejumlah survei akhir-akhir ini. Masyarakat melihat dan merasakan sendiri manfaat kerja-kerja nyata Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat. Jadinya ketika ada survei, rakyat pun makin banyak yang menyebutkan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat, tutur dia. Hanya saja Herzaki menegaskan, bagaimanapun pemilihan umum masih jauh sehingga masih banyak yang bisa terjadi dalam 3 tahun ini. Karena itu, kepercayaan dari rakyat yang terus meningkat kepada Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat saat ini merupakan tanggung jawab besar yang mesti kami jaga. Sebagai cambuk bagi kami untuk terus konsisten berjuang untuk rakyat dan tidak lantas berpuas diri, katanya.